Poin yang kelima yaitu tentang motivasi ibadah. Ibadah harus dilandasi terhadap 5 motivasi ini. Yang kelima adalah tawakal. Apa yang disebut dengan tawakal? Tawakal itu adalah menyerahkan seluruh hasil usaha atau amalan kepada Allah. Menyerahkan seluruh hasil usaha atau amalan ibadah kepada Allah. Menyerahkan semua bentuk hasilnya kepada Allah. Jadi ibadah itu ya, yang terakhir adalah tawakal. Jadi setelah ibadah itu dikerjakan dengan niat yang lurus, dengan khusyuk, dengan sabar, dengan berkelanjutan atau mudawamah, dikerjakan terus-menerus, konsisten atau berkelanjutan, maka yang terakhir adalah menyerahkan hasil usaha ibadah ini kepada Allah. Maka kumaha wae Allah yang nyatet, asalkan kita sudah mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Ibu bekerja mencari nafkah itu ibadah. Apapun hasilnya dari mencarikan nafkah itu, banyaknya sedikitnya serahkan kepada Allah. Ya. Ibu bersyahadat kepada Allah sebagai satu ibadah tauhid, ya. Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan benar, sudah menetapi aturan syariat secara benar, menjauhkan diri dari syirik, maka bertawakal kepada Allah agar Allah menjaga kita tetap istiqomah. Ibu sudah mengerjakan sholat, yang kadang-kadang tak sholat, yang kadang khusyuk, banyak yang nggak khusyuknya kan gitu. Maka serahkan itu kepada Allah untuk urusan bagaimana Allah mencatatnya. Kita tidak perlu mendikte Allah. Mendikte Allah itu begini loh. Ya Allah, aku sholat ini untuk ini kayak kita suruh Allah dan malaikat untuk menyampaikan. Ya. Saya nggak butuh pahala korban ini, kirimkan pahalanya untuk almarhum. Dikte. Udah tawakal aja. Ya, menyerahkan semua hasil kepada Allah. Ayat yang akan kita buka untuk hal ini adalah Quran surat Hud. Ayat yang ke-23. Surat Hud surat yang ke-11. Ayat yang ke-23. Siapa orang yang bertawakal di sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sampaikan di situ, ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Arti tawakal di sini diterjemahkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Allah. Jadi tawakal di sini artinya adalah merendahkan diri kepada Allah. Ya, menurut arti di sini yaitu orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan mendapatkan apa? Mereka adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Lanjut sekarang. Ya, jadi kalau dari ayat ini yang disebut tawakal itu apa? Orang yang bertawakal itu adalah orang yang sudah memaksimalkan untuk iman dan amal solehnya. Maka nanti ibu akan ketemu juga perihal ini ada di Quran surat 8 ayat 2. Ini ayat yang sudah pernah kita bahas pada saat kita membahas materi al-iman. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelah kanan atas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang yang bertawakal itu adalah yang kuat keimanannya, tunduk hatinya kepada Allah, bergetar hatinya kalau dibacakan Al-Quran, dan orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Amal solehnya di mana? Di ayat yang ketiganya. Ya kan, Bu? Ayat yang ketiga dari surat Al-Anfal. Allah sampaikan di situ. Siapa yang orang-orang yang bertawakal tadi? Ya enggak?
alladzina yuqimunas shalah, yaitu mereka orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian dari hartanya. Jadi orang yang bertawakal itu orang yang benar dalam keimanan dan juga yang beramal soleh. Itu kalau dari penjabaran ayat. Ya. Selanjutnya Quran surat Al-Ahzab ayat 48. Quran surat 33 ayat 48. Ya. Ibu silahkan dibaca. Surat Al-Ahzab ayat 48. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah engkau dirasa gangguan mereka dan bersalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi di sini apa tadi? Menyerahkan seluruh hasil usaha kepada Allah. Bahasa tawakal itu Bu. Ya. Nikma maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukup Allah ya. Hasbunallah, cukuplah Allah yang jadi penolong dan pelindung. Seperti dalam ayat ini, di akhir ayatnya Allah sampaikan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Wala tuti'il kafirina, janganlah kamu Muhammad mengikuti orang-orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Wada' adahum, dan janganlah engkau hiraukan adahum, gangguan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kamu kepada Allah. Maksudnya menyerahkan semua urusan kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ini 5 motivasi ibadah yang disyariatkan oleh Allah agar kita mengerjakan ibadah mahdoh ataupun yang ghairu mahdoh berdasarkan 5 motivasi ini. Mudah-mudahan kita jadi mampu untuk melaksanakan ibadah secara benar. Dari sini kita bisa lihat, berarti ibadah yang benar itu adalah ibadah yang dikerjakan sesuai syariat. Kalau ibadah sesuai syariat dikerjakan, maka akan ada efek, akan ada sesuatu yang terlihat dari ibadah yang dikerjakan, ada bekasnya gitu. Ya, gitu ya. Ini 5 poin yang kita bahas hari ini. Ada yang mau ditanyakan, silahkan.